Mati lagi. Ini baterainya Bu, udah kena pedip soalnya. Ininya Pak yang mau endok Baik. Ibu kita mulai aja Bu ya. Insya Allah saya nggak akan lama-lama karena ikan sepat ikan gabus, si gigi kena sambal lebih cepat lebih bagus, kaki emang pada pegel ya. Jadi kita jangan lama-lama karena makanan sudah kita liatin dari tadi ya. Betul nggak Bu? Ya, makanya makanan itu kalau bisa ngomong udah cepetan acaranya. Bener nggak Ibu? Setuju apa nggak Bu? Ya, ntar kalau ada hadiah dompet dari Pak RW siap nggak Bu? Siap. Agak siap RW-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya orang ada 1000 orang tapi ngomong dikit banget ini Bu nih. Woi, jauh salamnya yang kompak Bu. Mudah-mudahan kalau jauh salam kompak, insya Allah Ibu nanti kita kemerdekaan benar-benar merdeka. Amin. Benar-benar merdeka, bensin harganya turun. Minyak harganya turun. Apalagi tuh Bu? Telur. Oh iya, sebutin Bu. Gas, apalagi ayo cepetan. Ini aspirasi mak-mak nih semuanya nih. Mudah-mudahan Ibu kalau salamnya kompak, insya Allah rahmat dan berkah Allah diturunkan kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak dari tadi nggak jawab salam nih Bu nih. Saya ulangin lagi nih Bu nih. Bapak-bapak dengerin. Ente juga ngikut acara, awas ya nih, dengerin nih. Jangan ngerumpi ngomongin Ustadz, awas dosa ya. Awas nih. Ayo salam terakhir yang ketiga, mudah-mudahan kompak. Bapak Ibu jawabnya kompak, insya Allah semuanya keberkahan dan rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin ngapa Po? Amin. Kesini udah jangan ngurusin apa baik. Dibilang wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah dijiem baik. Itu doa supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang jadi presiden lebih baik. Yang jadi menteri lebih baik. RW lebih baik. Nah, orang dapat surga di sini. Masya Allah. Nah gitu ya. Ayo aminin. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Kurang kencang. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi undang-undang dasar 45 asasah. Amin. Jangan bohong. Emang doa itu bohong. Nah, itu mah berita bahwa kita punya undang-undang dasar, namanya undang dasar 1944. Udah ente aminin. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Selawat walaupun kemerdekaan juga selawat, wih, kenceng selawatnya. Sayyidina Muhammadin. Kagak ada yang kenceng pisan selawatnya. Allahumma sholli, gitu Pak. Kayak anak majelis, Ya Allah, ini bukan anak-anak ini bukan ya? Nenek-nenek masih. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para hadirin wal hadirat yang insya Allah hadirnya kita di sini semuanya mendapatkan apa yang kita niatkan bersama, bahwa kita merayakan kemerdekaan. Insya Allah kita akan mendapatkan kemerdekaan. Amin. Yang saya hormati bil khusus, di sebelah kanan saya ada seorang pejabat yang amanah, yang dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk memajukan masyarakatnya. Dia ikhlas memberikan gajinya untuk rakyatnya. Benar gak sih sebenarnya? Betul ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain beliau menjadi RW seumur hidup. Amin. Naik di jalur aja ya. Masya Allah. Bupati. Masya Allah. Amin. Gitu dong.
Kalau bupatinya dari sini, insya Allah Puri Cendana jadi perumahan. Mudah-mudahan Pak RW kita sehat berkah panjang umur ya. Karena beliau itu saya perhatikan makin hari semakin, ketika sebelum jadi RW beliau gemukan badannya. Setelah jadi RW kok jadi kurusan ente weh. Ini ngapa? Kayaknya mikirin rakyat apa mikirin nambah bini. Jamaah sekalian berbahagia yang saya hormati, berikutnya ada para pemimpin kita di sini. Ada Bapak Komandan kita Pak Haji Ibrahim dan lain sebagainya. Masya Allah yang dari Aceh, Aceh Merdeka itu nanya. Dari pasukan GAM. Masya Allah. Dan seluruhnya yang lain sono yang kagak disebutin satu persatu, insya Allah barokah semuanya ya. Dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf tidak saya sebutkan ya. Terkhusus yaitu sebagai Menteri Perhubungan bagi saya, yaitu Ibu beliau. Kenapa jadi Menteri Perhubungan? Karena beliau yang hubungin saya terus, begitu ya. Kita doakan sehat berkah panjang umur beliau, amin. Dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang gak bisa disebutin, insya Allah hadirnya kita dicatat jadi amal ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dengan berkah silaturahmi, insya Allah diberkahi umur kita, dipanjangkan umur kita, insya Allah kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, amin ya rabban. Nah jamaah sekalian berbahagia, ini kira-kira ceramahnya saya temanya apa Bu? Apa temanya? Oke, request ya nih, request. Tadi ketika saya diingatkan, saya baca tuh rule atau apa namanya ya, ke atasnya. Apa? Temanya katanya tentang muhasabah hari kemerdekaan. Berarti kita kaitkan sekarang kemerdekaan dengan muhasabah kita. Apa seharusnya yang kita lakukan ketika kita sedang atau ada pada hari raya kemerdekaan? Sebelumnya saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Nih Bu nih, sedikit ngaji bentar Bu. Ya, kalau ngaji sebentar berarti kesononya kagak ngaji Bu, kita main-main aja ya Bu ya. Oke Bu. Sebab kalau ngaji serius emak-emak biasanya dicuekin kita, bener nggak? Kalau bapak-bapak ngaji mau serius kayak apa? Halo, lah. Mati lagi baik ini. Wah, mic-nya cap gebuk ini kayaknya. Ya, halo. Alhamdulillah, makasih. Mudah-mudahan malaikat menyertai kita, setan pergi jauh-jauh ya, gitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, maka saya akan ngebahas tentang kemerdekaan Bu. Ini penting nih Bu nih. Saya ceramah kagak lama-lama, insya Allah sebentar. Minimal saya ceramah paling juga sekitar ya 15 menit lah kurang lebih. Jangan panjang-panjang, karena udah sama aja, mau panjang mau pendek segitu-gitu juga, bener ya? Apanya? Waktunya, waktunya. Amplopnya lagi. Saya mau ngomongin amplop. Urusan amplop mau urusan yang undang. Kalau saya mau ngurusin ceramahnya, buat gitu Pak Haji. Ya udah begitu aja, sekarang ngurusin ceramah. Nih dengerin. Kemerdekaan dalam bahasa Arab. Karena kenapa saya ngomongin bahasa Arab Ibu? Karena memang Islam itu sumbernya Arab. Benar apa benar Bu? Kalau Kristen itu sumbernya sono di apa namanya? Di Israel kalau sekarang. Iya Bu ya? Di mana Bu? Di Israel. Dan bahasanya juga bahasa sono Bu. Bahasa Ibrani sono kitabnya. Lah kita emang sumbernya dari Arab, maka kitab suci kita bahasanya bahasa Arab. Segala apapun terkait tentang Islam maka cenderung ke dalam bahasa Arab. Maka jangan alergi dengan Arab. Betul apa betul? Ada orang Arab di sini? Ada? Dong Arab pesek semua ini. Orang saya. Nih dengerin. Maka kata kemerdekaan dalam bahasa Arab kita dapat temukan dalam 2 kata. Woi, dalam berapa kata? Saya nggak ngomongin calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak nih ya. Emang kebetulan dalam bahasa Arab kita temukan kata kemerdekaan itu dalam 2 kata. Apa kata yang pertama? Kata yang pertama adalah al-istiqlaliyah. Apa Bu? Kata yang kedua yaitu adalah al-hurriyah. Apa Bu? Yang pertama apa? Yang kedua? Betul. Awas nih, jangan sampai kagak tahu nih Bu nih. Karena apa? Karena kata kemerdekaan itu kemudian dipakai oleh sebuah masjid di Jakarta
dengan nama Masjid Kemerdekaan yang kita kenal hari ini, masjid namanya Masjid Istiqlal. Makanya itu masjid negara kita. Nggak ada masjid yang lain kemudian menamakan namanya Al-Qudwah Al-Istiqlaliyah. Ada apa nggak, Bu? Nggak ada. Karena Masjid Istiqlal hanya satu, punya negara kita. Nah, kemudian ketika kita bicara Istiqlaliyah, ketika kita bicara kemerdekaan, maka kita mengingat sebuah taksim. Taksim itu adalah masdar dari kata qassama yuqassimu taqsiman, yang artinya adalah pembagian. Pembagian apa? Taksimul Istiqlaliyah. Pembagian arti kemerdekaan. Seorang ulama, beliau ini ulama termasyhur ya, Mustafa Al-Ghaliyin, beliau menuliskan dalam kitabnya namanya Iwatun Nasiin, beliau membagi kata kemerdekaan kepada 4 aspek. Berapa aspek, Bu? 4 aspek. Yang pertama, kemerdekaan yang namanya hurriyatul nafsi atau hurriyatul fardi. Apa yang dimaksud hurriyatul fardi? Yaitu kemerdekaan individu. Makanya kita kalau sholat, lawannya sholat berjamaah, yaitu sholat munfarid. Asal katanya sama dengan fardi itu. Fardun, bukan farbun huruf bod, tapi fardun huruf dal. Awas nih bahasa Arab, ketukar-tukar bisa berabe ini, Bu. Bisa bahaya, Bu, bahasa Arab. Nah, kemudian nih, Bu, yang kedua, bukan hanya kemerdekaan individu. Yang kedua, hurriyatul jamaah. Apa, Bu? Yang kedua adalah kemerdekaan jamaah, kemerdekaan masyarakat. Kita berkumpul, dibolehin, ini namanya kemerdekaan jamaah. Kita bikin organisasi, diberikan izin oleh negara, itu namanya kemerdekaan jamaah. Cara saya jelasin, ini kita ngomongin politik lama-lama begini nih. Enggak, Bu, insya Allah saya aman. Saya orang PNS, Bu, aman. Oi, PNS nih, oi. Oi, netral. Siapapun presidennya, yang penting, yang pinter, yang profesor. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Apa maksudnya nih, Bang? Kan begitu. Nih, jadi itu 2, Bu. Yang ketiga apa? Ada namanya hurriyatul iqtisadiyah. Apa iqtisadiyah? Artinya adalah perekonomian. Berarti kemerdekaan ekonomi, kita berusaha boleh, jangan dihalang-halangin oleh siapapun. Kita berdagang boleh, jangan dicegah oleh siapapun. Itu baru merdeka iqtisadiyah. Lalu yang keempat namanya hurriyatus siyasiyah, yaitu kemerdekaan berpolitik, kemerdekaan bernegara. Tidak ada negara manapun yang mengganggu politik negara kita. Betul, Ibu? Makanya ini, Bu, kata Mustafa Al-Ghaliyin, beliau membagi kemerdekaan kepada yang pertama lupa, yang kedua nggak ingat, yang ketiga Ustadz, yang keempat ya udah lagi. Oh, nyatet ya. Ini dia lagi deh. Selalu, always, every time. Tapi di antara yang paling pintar ini doang, yang paling pintar mana? Lah dia menyatat ada al-kitabatu qayyidun, Bu, katanya. Kata Mahfuzat, Ibu. Menulis itu mengikat daripada ilmu. Maka saya katakan yang paling pintar, yang paling sering nulis. Yang nulis dia doang. Berarti yang paling pintar siapa? Dia. Ibu-ibu pintar apa kagak? Ada. Nah, benar gak tuh, Pak? Benar. Hebat, Ibu. Kalau Ibu umur 17 tahun, gua cidek nih. Artinya 71. Aduh, nah. Tuh, Bu, itu baru berapa menit, Bu, saya ceramah? 2 menit. Ilok, 2 menit. Ilok, 2 menit. Tuh, Bu, kemerdekaan. Lalu Ustadz kan bertanya-tanya begini, oke Ustadz, kita sudah tahu sekarang pembagian kemerdekaan itu. Dan kalau kemerdekaan itu tidak kita raih salah satunya, berarti kita belum merdeka, Ibu. Benar apa benar, Ibu? Berarti kalau misalkan Ustadz kita merdeka, 4 hal ini sudah kita punya. Iya, coba kita cek dah, Pak. Pertama, apa? Kemerdekaan individu, kita merdeka apa enggak, Bu? Merdeka apa enggak, Bu?
Kalau istri nggak boleh kemana-mana sama suami karena suami kagak mengizinkan istrinya untuk di rumah saja, istrinya keluar kagak boleh, itu perempuan merdeka atau tidak, Ibu? Merdeka? Gimana sih? Lah emang istri kemana-mana harus izin sama suami, betul? Astagfirullahaladzim. Berarti ini istri tukang pemberangan semuanya. Masya Allah, Ibu. Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kitab, Bu, ada satu kitab namanya kitab Mabadi'ul Awwaliyah. Beliau dituliskan kalimatnya di situ, Bu. Seorang muslimah perempuan ketika harus keluar itu ada mahramnya, Gede banget. Berarti ini perempuan kagak pernah izin sama lakinya nih dia. Waduh, benar dah. Kata Imam Syafi'i begitu, perempuan itu kalau keluar rumah harus bersama mahramnya. Kalau dia perempuan, ada suaminya, maka suaminya nganterin. Jangan suami ngejodok di rumah mainin HP, bininya kemana-mana. Ada nggak suami yang begitu? Mana orangnya? Banyak ya? Banyak yang begitu, banyak. Tapi insya Allah Ustaz Samit enggak. Ustaz Samit enggak. Ini kayaknya perempuan pada kagak percaya sama kita semua, Pak. Tuh. Tapi Imam Syafi'i sangat ikhtiyatan dan sangat memudahkan bagi pengikut beliau. Apa kata beliau? Seandainya tidak didapati mahram bagi wanita, sulit dan sukar mencari mahram untuk dia keluar, atau bahkan dia tidak punya mahram dalam rumahnya, maka boleh dia berangkat, Ibu, sendirian. Silahkan. Tuh Imam Syafi'i. Makanya bapak-bapak, Bu, bapak-bapak, kalau ngeliat perempuan yang kagak punya mahram, Ibu, bapak-bapak, kalau ngeliat perempuan yang kagak punya mahram, pengennya nemenin supaya punya mahram. Paham maksudnya? Paham nggak? Anak yatim harus disantuni, betul apa betul? Bapak dengerin nih, aspirasi saya sampaikan sekarang ya nih. Bapak-bapak ngelihat anak yatim harus Kalau ngelihat ibu-ibu kagak punya mahram, masih muda kagak punya mahram, berarti harus Ya Allah. Ya mas, kalian berbahagia. Kembali lagi kepada kemerdekaan ya. Itu mas selingan aja, selingan. Dengerin ya. Dengerin ya, fokus lagi, fokus ya. Jadi begini. Maka sikap kita ketika kita sudah merdeka, apa yang harus kita sikapi? Apakah kita menyikapi dengan sesuatu pesta pora? Sebagaimana mereka yang hari ini mempersiapkan panggung-panggung megah, mereka mempersiapkan hiburan-hiburan yang tidak ada junjungannya, dan bahkan bisa jadi Allah bukannya ridha, malah murka dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Mereka para pejuang, mereka dulu para pahlawan berjuang meneteskan darah sampai darah penghabisan, tapi ketika kemerdekaan diisi dengan hura-hura. Kira-kira begitu, benar apa salah? Woi, jawab. Yang berjuang ulama, yang pesta pora rakyatnya. Astagfirullahaladzim. Woi, ini habis ini ada dangdut kagak deh? Yang benar. Ini bagus nih, acaranya ngundang ustadz, bagus ini. Tapi organ tunggal udah disewa apa belum? Nggak ada. Bukan, saya takutnya habis saya ceramah, habis langsung, siap, keluarin. Ustadznya udah pulang. Masya Allah. Bukan di sini, Bu. Di kampung saya. Bu. Layar tancap ada 7 layar, Ibu. Panggung dangdut ada 2, ada 3. Masya Allah. Kadang-kadang secara manusiawi kita nerima karena manusia butuh hiburan. Tetapi secara rohani kita harus koreksi. Apakah ini sesuai dengan daripada perjuangan para ulama yang membela tanah airnya sampai Indonesia merdeka?
Woi, dengerin nih. Katanya renungan ini. Kalau renungan harus direnungkan bahwa kemerdekaan kita harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Maka sikap kita menyikapi kemerdekaan yang ada pada diri kita apa? Yang pertama, bersyukur. Makanya Bu, ayo Bu kita bersyukur Bu. Alhamdulillah bareng-bareng Bu. Ayo 1, 2, 3. Kurang Bu, kurang. Alhamdulillahnya sampai 7 kali. Biar Ibu, aduh. Iya Bu, emang kalau mic pengajian begini. Udah paham banget saya mah. Tuh mata lagi baik tuh. Udah nggak usah ke speaker dah kali gimana. Halo, tuh Bu. Ah, udah. Halo. Jadi begitu Bu ya, udah ya. Kedengeran nggak Bu? Kedengeran ya, sambil Pak RW itu ini merangkap RW sekaligus sound system juga dia Bu. Jadi begini Bu, nih ya. Kita menyikapi kemerdekaan itu sikap yang pertama adalah bersyukur. Halo, ya. Berarti begini Bu Kang Bu ya, ini ya. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Coba lihat Bu. Aduh. Halo. Yang lamaan ya, nyari baterainya yang lamaan ya. Saya mau minum dulu soalnya. Coba ente tes dulu. Tes. Coba, tuh, mati lagi ya? Ya mati lagi ya? Ya udah Bu, saya lanjutkan saja Bu, biarkan. Ya, saya lanjutkan ya. Kayaknya mikir kendor kali ya? Ya, lanjut Bu. Biarin Bu, lanjut. Kedengaran nggak suara saya Bu? Kedengaran ya? Kedengaran ya? Jadi, kalau kita bersyukur, itu harus kita wujudkan dengan lisan. Seorang yang bersyukur kepada Allah harus diwujudkan dengan lisan. Yang pertama lisan. Maka seorang yang bersyukur sering yang diucapkannya kalimat hamdalah, memuja dan memuji Allah. Ayo kita bareng-bareng bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada hari raya kemerdekaan ini. Amin. Nah ini kenceng nih batunya ini. Nih, ini baru benar Bu nih. Baru ya Bu ya. Ya siap ya Bu ya. Ayo Bu. Hamdalah 7 kali Bu. Hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu ya, 7 kali. Mudah-mudahan ini adalah wasilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, siap. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Again. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Bu, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan sikap. Dengan sikap. Dalam Al-Quran, Allah itu bukan hanya meminta bersyukur dengan lisan, tetapi dengan sikap. Makanya coba lihat At-Tahrim Bu itu. Juznya, juz yang ke-14, ke berapa itu ya? 14, ke-13, itu kemudian pada ayat yang ke-7-nya, pada halaman 256 pada Mushaf Usmaninya, jelas Allah katakan, syaratnya kalau kita pengen dikatakan bersyukur, maka kita harus berbuat. Berbuat Ibu. Contoh, seorang istri yang bersyukur kepada suaminya
Apakah istri itu rajin, taat, patuh sama suaminya, atau membangkang dan dia tidak mau mengikuti perintah suaminya? Apakah begitu? Maka istri yang bersyukur, dia harus melakukan ketaatan kepada suaminya, dia patuh sama suaminya. Itu baru istri yang ulangin, istri yang Seorang suami yang bersyukur, bagaimana sikapnya sama istri? Maka dia harus menyayangi istrinya luar biasa. Jangan sampai mengecewakan istrinya, atau bahkan KDRT sama istrinya. Seperti yang kemarin kita ketahui, bahwa ada seorang artis penyanyi dangdut yang kemudian dicekek sama suaminya. Apa bu? Basi-basi. Ini mah contoh doang coy. Contoh. Udah insaf ya. Oh nanti pendukung Bilar ya. Dengerin ya. Maka seorang istri, seorang suami pengen bersyukur, jangan cuma lisan. Saya bersyukur mendapatkan kamu mama. Enggak cuma itu, tapi tolong penuhi kewajiban istri. Betul apa betul? Ini mah istri, katanya suami bersyukur sama istri, dapat istri yang cantik, soleha, tapi nggak pernah ngasih duit make up. Giliran rokok sehari 2 bungkus. Bener apa kagak? Giliran jajan di pos ronda sehari 100.000. Giliran istri minta digantiin duitnya buat sarapan pagi, ngakunya kagak punya duit. Ada nggak suami yang begitu? Itu kalau suami yang tukang bohong duitnya, katanya kagak ada padahal ada, boleh nggak duitnya diambil? Astagfirullahaladzim. Berarti duit bapak selama ini hilang di dompet, siapa yang ambil bapak? Makanya kadang laki ditanya begini ya sama bininya. Laki ditanya begini sama bininya. Bapak lo, ini duit siapa? Di mana duitnya? Di sini. Di mana? Coba gua lihat di Quran. Oh, di Quran. Kata lakinya bilang begini, itu duit sialan. Kok duit sialan bapak lo? Iya, gua udah umpetin di Quran masih ketemu baik sialan. Itu namanya duit sialan. Makanya ibu, ini sekarang bersyukur. Lihat tadi At-Tahrim ayat 7. Kalau kita bersyukur harus ada perbuatannya. Ingat, kalau bersyukur Allah tambahin nikmatnya. Maka Indonesia, insya Allah kalau negaranya bersyukur, insya Allah gemah haripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto, raharjo. Itu kayaknya pepatah lama yang sekarang udah kagak pernah kedengeran lagi. Bener apa orang? Lagi mana Ustaz, mana gemah ripah Indonesia sekarang? Yang dulunya subur, sekarang tandus. Betul ibu? Yang dulunya hijau, sekarang putih, merah, hijau, kuning, macam-macam. Yang awalnya sawah hijau, jadi perumahan sekarang. Bener nggak bu? Dulu CBL terbentang luas sawah di mana-mana. Sekarang CBL penuhnya apa bu? Rumah sekarang. Maka kalau misalkan ada perumahan yang banjir, itu salah airnya apa salah yang bikin rumah? Salah yang bikin. Makanya ini kadang-kadang nyalain. Waduh banjir mulu perumahan sono. Ya salah lu bikin di sawah kan. Ini sawah bukan ini bu? Sawah ya. Maka kalau masuk air, salahin air apa salahin ibu? Salahin air apa salahin ibu bu? Makanya bu, rumah di perumahan rata-rata ningkat, bukan mewah ibu, karena pengen nggak kena banjir. Benar. Nah, makanya Pak siapa yang rumahnya 3 sini? Rumah onon ya. Nggak banjir. Jangan sombong apa? Nggak banjir sombong banget. Saya kagak banjir, seumur rumah saya kagak sombong, biasa aja. Masya Allah. Dengerin, woi, dengerin. Maka coba kita lihat ayat berikutnya, Bu. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, kemudian berubah nikmat itu menjadi azab, itu bukan salah Allah, tapi salah kita.
Kata Allah nih Bu, di dalam Al-Quran pada juz yang ke-10, surah yang ke-8 yaitu surah Al-Anfal, pada ayat yang ke-53-nya, di sana dikatakan apa Bu? Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya. Kurang lebih begini. Ini kata Allah. Ini kata Allah nih, bukan kata pompo yang lagi ngobrol noh. Bukan kata pompo yang lagi ngobrol noh. Bukan kata pompo yang lagi ngobrol noh. Bagian yang gue sebut baik bagian itu. Nah orang ceramah dia ngomong baik. Kalau sholat Jumat mah batal ente itu. Ustaz lagi ngomong, dia ngomong lagi, batal itu. Dengerin. Kalau misalkan kita ngelihat ayat ini, kata Allah, nih Bu, kata Allah, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran. Allah itu tidak merubah nikmatan an'amaha ala qaumin, nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum. Kalau Indonesia dulunya subur, makmur, bagus luar biasa, berkah Indonesia, Allah tidak akan merubah Bu seperti itu, tidak berubah. Tapi yang merubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang merubah adalah warganya sendiri. Yang dulu subur sekarang kagak subur lantaran hutannya ditebangin. Betul enggak betul? Ini karena Indonesia ini banyak orang pintar tapi jarang orang benar Ibu nih. Benar apa benar Bu? Mendingan mana orang pintar apa orang benar? Lebih baik orang benar tidak pintar daripada orang pintar tapi tidak benar. Kalau orang kagak benar, dia pintar, disuruh ngurusin laut jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan jadi orang, disuruh ngurusin hukum, dia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Betul? Hukuman berat bagi maling kelas ri, hukuman kecil ringan bagi maling kelas kakak. Itu terjadi di negara siapa? Di mana? Konoha. Ada Pak Polisi nggak enak kita. Masya Allah. Ini kalau introspeksi kita, benar apa benar Bu? Makanya kalau perubahan, ada perubahan nikmat yang kita terima hari ini bukan karena Allah, tapi karena kita yang merubahnya. Betul apa betul? Itu Bu, udah Bu, saya capek ini, udah deh. Baru 5 menit. Buset. Udah mana tisu kagak ada, gerapat gue nih. Ada bener-bener ini. Panitia pada kagak nyadar nih. Nah, nih ya. Nah, jangan lihat. Biasanya mah ada kipas angin ya, teh orang ada. Ya Allah. Mana saya pakai baju double banget ini, Bu. Ada, elah. Emang nasib jadi ustadz begini Bu nih. Benernya banget aja ustadz masih salah Ibu. Udah ceramah bener banget pasti diomongin sama jamaah kadang-kadang. Makanya sekarang jadi ustadz mah tebel kuping Bu, bener tebel kuping. Bener apa bener Bu? Ya udah, itu baru sedikit ceramah saya Bu. Lanjutin apa kagak nih Bu? Lanjut apa kagak Bu? Nah lanjut. Yang kedua Ibu. Yang kedua, sikap kita menyikapi kemerdekaan Indonesia bukan hanya bersyukur, tetapi harus kita menyikapi kemerdekaan Indonesia harus menjaga amanah. Ini amanah nih berat Bu sekarang. Banyak orang yang berebut menjadi pejabat tapi dia tidak tahu bagaimana menjaga amanahnya nanti ketika dia menjadi seorang pejabat. Betul Ibu? Maka kalau nanti ada seorang pejabat ketika kemudian jadi pejabat dia tidak amanah, ini berarti termasuk orang-orang yang tidak menyikapi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Coba Bu kita lihat dalam Al-Quran. Nih Al-Quran Bu, Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu ayatnya pada ayat yang ke-58 pada surah An-Nisa.
Di sana dikatakan apa, Bu? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu sebagai orang yang diberikan amanah, kamu sebagai seorang pemimpin, kamu sebagai seorang presiden, kamu sebagai seorang wakil presiden, kamu sebagai seorang pejabat dari tingkat gubernur sampai RT, itu harus menyampaikan amanah kepada rakyatnya. Kalau amanah tidak disampaikan, maka dosa yang besar akan didapatkan kepada pejabat yang tidak amanah. Betul-betul. RT, mana RT sini? T. RT. RT ngobrol. Ini saya nasihati nih. Ini hari kemerdekaan. RT, kita harus amanah. Ente RT, kalau ente kagak amanah, maka dosa besar. T, ya elah. Belakangnya dengerin. Kan saya RT. Kalau ente kagak amanah, maka dosa besar. T, belakangnya. Woi, yang kompak, ulangan satu kali lagi, 1, 2, 3. T, begitu. 1, 2, 3. Nah, begitu, ulangin lagi. RT, kalau ente kagak amanah, maka ente akan mendapatkan dosa besar. Tuh, dengerin. Belum. Ini RW dipakai apa di skip aja nih RW-nya? Bukan ada depan saya bisa nih. Nih, Ustadz, dia bukan RT. Siapa dia? RW. Oh, RW. RW, kalau ente kagak amanah, maka ente akan mendapatkan dosa besar. Tuh, nasihat itu. Makanya ini saya mau katakan bahwa amanah itu berat, Pak. Jangan diminta. Maka saya kalau ditawarkan itu amanah, saya kagak pernah mau. Jangankan menjadi pejabat, jadi tingkat lebih kecil aja saya kagak mau. Kenapa? Berat. Maka kata Allah dalam ayat yang lain, dulu ditawarkan amanah kepada gunung kagak mau. Dulu ditawarkan amanah kepada makhluk Allah yang lain, kagak mau. Yang nerima amanah cuma manusia. Maka kata Allah, manusia itu sering melakukan kebodohan. Maka manusia alias orang. Benar itu. Tuh dengerin. Makanya amanah jangan diminta. Amanah kalau dikasih, boleh. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, bukan syukuran, bukan ngundang kolega, bukan datang ke rumahnya pesta pora, bukan, tapi dia datangi Allah di tengah malam di mimbar, dia nangis di hadapan Allah. Kenapa saya yang kau pilih menjadi seorang pejabat, ya Allah? Ada nggak pejabat yang ketika menang kemudian nangis? Ada apa kagak? Pesta ya. Astagfirullahaladzim. Udah saya jadi capek banget udah nih, udah ya. Oi, udah ya. Udah ya. Udah itu nasi udah adem itu lah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat manfaat. Mana tadi itu? Panitia mana panitia? Woi, kuis, kita kasih kuis. Satu kuis ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat hadiah dari Pak RW. Ayo, cepetan. Mana Pak RW? Pak RW. Ini amanah Pak RW. Gocap Pak RW keluarin. Woi. Nih. Pertanyaannya, mana panitia? Mana panitia? Ada panitia? Sila gua ngeluarin duit ini. Nggak apa-apa, biar menyemangati ya. Mudah-mudahan barokah hidup saya ya. Tuh banyak tuh. Nah, saya kasih 50.000 bagi yang bisa ya. Bagi yang bisa. Bapak-bapak mau ikutan angkat tangan ya. Lumayan makan bakso ya. Tapi ntar tinggal diganti panitia. Nih saya akan kasih pertanyaan. Tapi pertanyaannya insya Allah agak gampang ya. Susah dikit ya. Yang tadi saya sampaikan. Siapa yang membagi kemerdekaan kepada 4 aspek dan sebutkan 4 aspek itu baik secara bahasa atau terjemahnya, silahkan.
Ayo. Hah? Oh, kebiasaan dia menyontek mula. Ayo, wih, 50.000, wih, 50.000 cepetan. Enggak, dia menyontek mulu, dia menyontek. Itu nyata tuh tujuannya itu sebenarnya. Nggak boleh ibu. Ibu jangan provokatorin apa. Ini nih. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Siapa ulama yang membagi kemerdekaan kepada 4 aspek? Siapa? Siapa? Salah. Ayo, siapa? Bapak, cepetan. Siapa nih yang mau jawab? Woi, nggak ada yang mau jawab. Siapa? Iya kan ada duitnya, Bu. Gimana sih? Oke. Nggak ada yang bisa nih, nggak ada yang bisa. Lewat ya? Oke, lewat. Baik. Silahkan sebutkan ayat yang menyatakan Allah tidak merubah nikmat suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah nikmatnya sendiri. Silahkan sebutkan, saya bilang, bukan bacakan alamatnya, sebutkan. Iya. Al-Anfal 53. Ya, bacakan ayatnya apa tadi? Ini nih Bu, kalau ibu-ibu tuh ngaji begini nih. Makanya ibu-ibu gak pernah ngikut kajian, tapi ngikutnya pengajian. Ya beginilah pengajian. Kalau kajian tuh dicatat, diingat, dipahami, kan begitu ya. Nah, woi, yang lebih gampang lagi dah. Ini makanya lebih gampang lagi. Nih, siapakah? Woi, dengerin. Siapakah pahlawan nasional dari Bekasi? Hitungan kelima nih. 1, 2, 3. Angkat tangan baru jawab dulu. Hah? Ayo, ibu, diri Bu. Nggak usah diri dah, ayo jawab. Siapa Bu? Bapak Kiai Haji. Anak dari siapa Kiai Haji Nurali Bu? Ayo. Lah. Hah? Haji Anwar bin. Kok tahu sih dia? Wah, kacau nih. Wah. Kenapa tahu? Hah? Oh, Google. Astagfirullahaladzim. Waduh, Pak. Udah dipersiapkan nyontek, Pak. Ya udah sini. Ini kalau dapat duit, ini kira-kira dibagi rata apa kagak nih? Sini. Malu lagi. Ada lakinya dong. Ya, silahkan. Rasanya duit saya berkurang nih. Masya Allah. Mudah-mudahan 100 kali lipat ya Allah. Dah, udah Bu, itu saja Bu ya pertanyaannya. Yang gampang semuanya bisa. Ya Haji Nur Ali ditanya bapaknya kagak ada yang tahu ya. Kiai Nur Ali itu Bu, pejuang satu-satunya dari Bekasi asli. Beliau itu nggak ada keturunan campuran. Bekasi asli. Bapaknya orang Bekasi, ibunya juga orang Bekasi. Sama kayak saya Bekasi, bapak saya Bekasi, ibu saya Bekasi, nenek saya Bekasi, tong saya Bekasi, ibu saya Bekasi, semua Bekasi sama. Bekasi semua. Nah, Kiai Nur Ali, makanya beliau diangkat jadi pahlawan nasional dari Bekasi. Dan satu lagi kita sedang mengusulkan pahlawan nasional dari Bekasi. Kalau ini Kiai Nur Ali dari utara, yang satunya dari selatan, Bu. Kiai Nawawi, Bu, dari selatan. Cibarusah, Sonono. Itu sedang diusulkan, tapi belum di ACC sama Menteri Dalam Negeri ya, dan Menteri Sosial ya. Itu, mudah-mudahan di Bekasi nanti akan disahkan oleh negara untuk jadi pahlawan nasional yang berikutnya. Udah Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan udah selesai nih, udah apa lagi? Udah selesai ya? Doa ya? Ya. Woi, doa apa?
Mbak doa Pak? Bukan. Kalau doa harus serius Bu, jangan bercanda. Duit 50.000 lupain. Maksud saya supaya doa yang kita panjatkan khusyuk. Dengerin. Pada kagak yakin sama Ustadz cuma duit segitu kagak ada nilainya. Kecil Bu, kalau kita minta sama Allah itu akan dilipat gandakan. Ya kita, ya Allah Ibu, 50.000 lumayan. Udah, lupain. Kita fokus berdoa kepada Allah, ya. Kita ikhlas Bu, kita ikhlas. Kan kemarin saya udah pernah ceramah tuh di depan situ tuh. Orang yang sedekah, orang yang berinfak dari 3 dinar dikasih 300 dinar Pak sama Allah. Benar apa enggak? Nih, kalau nggak percaya catatannya masih ada itu nih. Catatannya nih. Ya kan ya? 3 dinar diganti 300 dinar. Nyatet nggak waktu itu? Nyatet, tapi lupa nggak dibaca. Ini kalau ulangan nyontek mulu. Tuh Bu. Ayo sekarang kita khusus fokus berdoa, apalagi ini malam kemerdekaan. Berarti kalau malam kemerdekaan sejarahnya Ibu, dulu Soekarno itu sebelum membacakan proklamasi kemerdekaan itu Soekarno dulu pernah diculik sama pemuda Bu di Rengas Dengklok. Ingat gak Bu? Beliau itu sudah membacakan kemerdekaan dulu di sono sebenarnya, tapi bukan tanggal 17. Sebelum tanggal 17, kalau nggak salah tanggal 14 ya, 14 ya. Nah itu kalau Pak Polisi harus tahu sejarah itu polisi itu. Saya baca dikit-dikit doang itu saya. Nah saya ngelihat ternyata yang namanya kemerdekaan itu butuh perjuangan. Pemuda udah berjuang tanggal 14, tapi kagak diindahkan oleh para penjajah. Tapi kemudian tanggal 17 proklamasi lagi dan itu diindahkan oleh penjajah dan diakui bahwa negara Indonesia merdeka. Takbir. Kurang Bu takbirnya. Takbir ngangkat begitu. Ibu jagain apa sih? Takbir yang benar, Masya Allah. Makanya Bung Tomo menyemangati para rakyat Indonesia ketika itu bukan dia bilang, "Hai guys, ayo kita perang." Enggak, tapi dengan takbir Allah. Ayo Bu, kita takbir yang kencang sebelum doa ini ya. Oh, siap ya Bu ya? Siap ya? Angkat, jangan lupa angkat. Siap ya? Angkat tangan. Ya, siap ya. Siap ya? Begini. Udah kayak pas ditagih sama rentenir begini. Ayo Bu, siap ya. Kalau kita melihat sejarah perjuangan bangsa ini luar biasa memperjuangkan kemerdekaan, maka kita hari ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Takbir. Gitu ini Bapak-bapak jemaah ini. Udah capek saya udah. Lagi-lagi baik. Apa kali udah mau minum. Nah, ayo kita baca doa Bu ya. Saya berdoa ya. Lupakan yang tadi bercanda, udah lupakan. Lupakan yang bercanda, kita berdoa khususnya. Kita merenung tentang hari kemerdekaan. Mudah-mudahan hari kemerdekaan ini menjadi hari perubahan diri bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 45 semoga bisa terwujud bagi bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan ini bukan dari kita, tetapi dari Allah, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus kemudian menjadikan ini sebagai amanah dan kita mengisinya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita doakan para pemimpin yang akan menjadi pemimpin di negeri ini menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya.
yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan dan berperadaban sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah pada kota Madinah yang begitu makmur dan sejahtera rakyatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di malam hari ini kami meminta kepada-Mu ya Allah, di malam di mana bangsa kami akan bermilad ya Allah, di mana bangsa kami akan berharlah ya Allah, kami minta kepada-Mu dengan ketulusan hati kami ya Allah, jadikanlah takdir yang terbaik bagi bangsa kami ya Allah, takdir yang terbaik bagi rakyatnya ya Allah. Takdirkan ya Allah pemimpin-pemimpin kami yang istiqamah kepada-Mu ya Allah. Takdirkanlah pemimpin-pemimpin kami yang amanah dalam mengemban tugas-tugasnya ya Allah. Terpilihkanlah pemimpin-pemimpin yang menjadi suri tauladan bagi kami ya Allah. Jadikanlah rakyat-rakyatnya menjadi rakyat yang patuh dan taat kepada imamnya ya Allah, patuh dan taat kepada pemimpinnya ya Allah, sehingga rakyat dan pemimpinnya bisa bersatu untuk memajukan bangsanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah istami' du'ana fastajib du'ana ya maulana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada gelombang yang sama dan frekuensi yang sama, yang undangnya yang sama. Kok jadi amin sih? Maksudnya promosi. Bu, ayo kita angkat tangan lagi Bu. Dan angkat tangan udah? Dadah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bawa air yang ini apa yang ini, Bu? Udah ini aja tuh, udah tadi. Oh, itu yang dulu ya? Iya, jangan dulu ya. Iya, saya udah lapar juga sih. Di sini. Terima kasih kepada Pak Ustaz Amin. Oh, ditarik. Akhirnya saya mau duduk ditarik. Siap. Untuk tim untuk tim ini ya, untuk HP, ini semua dipersilakan. Ayo,